Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil qurbi ilallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati, sahabat Al-Mukhtar TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki cobaan dan musibah yang berbeda-beda. Ada yang dicoba dengan kemiskinan. Ada yang dicoba dengan kelaparan. Ada juga yang dicoba dengan kehilangan, ketakutan, bahkan diberikan suatu penyakit dan yang lain sebagainya. Ya, seperti itulah nasib kita selama kita hidup di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji setiap manusia siapakah yang bisa mempersembahkan amalan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan sekalian, tahukah Anda di alam manakah yang di dalamnya kita akan mendapatkan antara kematian dan kehidupan? Apakah kita akan mendapatkan antara keduanya di alam imajinasi? Tidak. Apakah kita akan mendapatkan antara hidup dan mati di alam mimpi? Sama sekali tidak. Bahkan di alam akhirat nanti pun kita tidak akan merasakan yang namanya mati. Yang ada adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka hanya di dunialah kita akan merasakan yang namanya kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji setiap manusia seberapa pantaskah ia dapat hidup abadi di surganya nanti dengan ketakwaan yang ia miliki, ataukah ia tidak pantas untuk menempatinya karena telah banyak nikmat-nikmatnya yang telah dinodai. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin." Dan kami pasti akan memberikan suatu cobaan kepada engkau. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi wat thamarat, jiwa dan buah-buah. Jadi tidak ada satupun manusia di bumi ini yang terlepas dari masalah dan cobaan. Lalu bagaimana kita akan menghadapinya? Lihat di ujung ayatnya. Wa basyyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Almarhum Ki Mukhtar Tabrani, kakenda tercinta, pernah merangkai suatu syair sebagai nasihat bagi orang-orang yang sedang dilanda masalah, yang berbunyi, "Isbir ala ma niltahu la tunkir, la syakka qad sabaqahul muqaddam." Bersabarlah atas apa yang telah engkau dapati, dan jangan sekali-kali engkau mengingkari. Karena tidak diragukan lagi bahwa segala apa yang telah terjadi adalah kehendak ilahi. Qul la yusibal abda illa al-qadir, la wajha lil abdi dha'ifi la sabir. Yakinkanlah pada dirimu bahwa tidak ada yang bisa memberikan suatu musibah kepada seorang hamba kecuali Allah yang maha kuasa. Maka bagi seorang hamba yang lemah tidaklah ada jalan keluar dari sebuah musibah kecuali dengan kesabaran yang dimilikinya. Wa basyyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kawan-kawan sekalian, jadi sebenarnya kita tidak akan menemukan manusia manapun yang terlepas dari masalah dan cobaan. Hanya saja
sebagian dari mereka mungkin sangat tenang dalam menyikapi segala masalah yang mereka alami. Seakan-akan terlihat pada pandangan kita bahwa mereka sedang tidak memikul beban hidup yang amat berat yang ia miliki. Ikhwani at-talabah, sahabat Al-Mukhtar TV, dimanapun kalian berada, sebelum saya mengakhiri kultum saya ingin mengutip suatu perkataan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berkenaan dalam judul kita hari itu, yang berbunyi, liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdar huwal ladzi awwadaka husnal ikhtiyar. Hal yang membuatmu terasa ringan ketika Allah memberikan suatu cobaan dan masalah untukmu, yaitu ketika engkau sadar bahwa yang menurunkan suatu masalah dan cobaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah zat yang menurunkan suatu cobaan dan masalah untukmu, dan ialah juga yang menurunkan suatu nikmat dan kemudahan yang berlimpah ruah kepadamu juga. Maka jangan sampai engkau risau ketika Allah memberikan suatu masalah kepadamu, karena roda kehidupan akan selalu berputar. Kadang kita berada di bawah, kadang juga kita berada di atas. Kadang kita tertimpa musibah, dan kadang juga kita diberikan nikmat yang berlimpah ruah. Maka yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kita dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan segala masalah yang kita miliki. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya Abdul Qahir As-Samuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.